Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Zuhud, Imam Ahmad bin Hambal mencatat satu riwayat yang berisi wasiat atau nasihat yang diberikan Nabi Isa kepada para pengikutnya. Berikut riwayatnya. Janganlah kalian banyak bicara tanpa mengingat Allah Azza wa Jalla, karena hati kalian akan membatu. Sesungguhnya orang yang membatu hatinya jauh dari Allah Azza wa Jalla, tetapi dia tidak mengetahuinya. Janganlah kalian memandang dosa-dosa manusia seakan-akan kalian adalah Tuhan. Sebaliknya, kalian harus memandang dosa-dosa kalian seakan-akan kalian adalah budak. Manusia itu ada dua. Yang pertama orang yang diberi kesehatan, yang kedua orang yang diuji dengan musibah. Maka berkasih sayanglah pada orang-orang yang diuji karena musibah yang menimpa mereka, dan pujilah Allah atas anugerah sehat yang diberikannya. Imam Ahmad bin Hambal dalam Al-Zuhud. Nasihat Sayyidina Isa alaihissalam di atas adalah penyejuk. Ia tak menyukai kekerasan. Ucapannya adalah penanda bahwa perkataan tanpa hati yang tertaut dengan Allah mudah tergelincir dan menggelincirkan, apalagi jika perkataan itu berjumlah-jumlah. Karena itu, ia mendapatkan zikir kepada Allah sebagai pembatasnya. Ia takut perlahan-lahan hati manusia akan mengeras. Ketika hati manusia sudah mengeras, ia akan jauh dari Allah, tapi mereka tak merasakannya. Sayyidina Isa berkata, sesungguhnya orang yang membatu hatinya jauh dari Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak mengetahuinya. Kata liya'lamu, tidak mengetahuinya. Ini agak berbahaya, karena mereka tidak merasa jauh dari Allah. Bahkan terkadang mereka merasa dekat dengannya. Akibatnya, mereka mudah menilai orang lain, apalagi jika yang dinilai adalah seorang pendosa. Mereka akan berlagak selayaknya Tuhan. Ini yang ditakuti Sayyidina Isa alaihissalam dari murid-muridnya, para hawari itu. Sebab mereka adalah orang yang mempelajari ilmu kebenaran, ilmu yang bisa membedakan kebaikan dan keburukan, sehingga akan sangat terang bagi mereka mana perbuatan dosa dan amal, mana pendosa dan ahli ibadah. Karena itu, Sayyidina Isa menambahkan nasihatnya, janganlah kalian memandang dosa-dosa manusia seakan-akan kalian adalah Tuhan. Sebaliknya, kalian harus memandang dosa-dosa kalian seakan-akan kalian adalah budak. Nasihat ini digunakan sebagai penghidup kesadaran mereka. Sayyidina Isa ingin menjauhkan murid-muridnya dari perasaan unggul dalam amal yang bisa menyebabkan kebencian terhadap pelaku dosa, bukan terhadap dosanya. Ketika kebencian telah menggunung, kasih sayang akan tenggelam ke dasarnya. Untuk menghindari itu, Sayyidina Isa menekankan pentingnya melihat ke dalam diri, melakukan perjalanan ruhani, menelusuri lekuk-lekuk jiwa, dan meraba terbolak-baliknya hati. Dengan cara menganggap dosa-dosa mereka sendiri layaknya budak yang tidak memiliki kuasa apa-apa dan dikuasai, hingga mereka merasa rendah sekaligus merasa berhak dikasihani Tuhan. Dengan menggunakan kata budak, Sayyidina Isa mengembalikan manusia ke tempat semula sebagai yang dinilai objek, bukan yang menilai. Hanya Allah lah yang berhak menilai, dan manusia hanyalah makhluk yang dinilai. Karena itu, Sayyidina Isa alaihissalam memerintahkan murid-muridnya, jangan banyak bicara dan menilai dosa orang lain seakan-akan diri kalian adalah Tuhan. Jika mereka melakukannya, tidak hanya mereka telah menyerobot hak Tuhan, tapi juga merenggangkan ruang dakwah yang seharusnya dimasuki. Apa yang dikatakan Sayyidina Isa bukan tanpa dasar. Sebagai seorang nabi, tentu Sayyidina Isa mendapat petunjuk langsung dari Allah. Dalam satu riwayat dikatakan, Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam. Dia berfirman, wahai Isa, nasihatilah dirimu sendiri terlebih dahulu. Jika kau sudah menasihati dirimu sendiri, maka nasihatilah manusia. Jika kau belum melakukannya, maka malulah kepadaku. Imam Ahmad bin Hambal dalam Al-Zuhud. Nabi yang tugas utamanya menyampaikan pesan-pesan Allah diharuskan menasihati dirinya sendiri sebelum menasihati orang lain, apalagi kita. Namun, kita seringkali lupa kedudukan kita sebagai yang dinilai. Kita terlalu sibuk menilai orang lain hingga kita lupa meraba diri sendiri. Padahal kebaikan dan keburukan ada di setiap manusia.
Sebaik-baiknya manusia pasti pernah berdosa, dan sejahat-jahatnya manusia pasti pernah berpahala. Jika syarat untuk menasihati orang lain saja harus menasihati diri sendiri, apalagi menilai. Syarat apa yang dibutuhkan sampai Nabi Isa sendiri tak terlalu berani melakukannya. Bahkan Allah memerintahkannya untuk tahu malu, apalagi kita manusia biasa. Pada kalimat selanjutnya, Sayyidina Isa memberitahu murid-muridnya bahwa manusia terbagi dua. Yang pertama orang yang diberi kesehatan, dan yang kedua orang yang diuji dengan musibah. Dua pembagian tersebut bukan predikat pasti, melainkan perputaran roda kehidupan. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Setiap manusia pasti mengalami ganti peran dalam kehidupannya. Beberapa tahun lalu ia masuk kategori pertama, beberapa tahun kemudian ia masuk kategori kedua. Karena seringnya manusia berganti peran, Nabi Isa memerintahkan murid-muridnya untuk mengasihi dan bersyukur sesuai dengan peran yang tengah dijalaninya, bukan malah saling memaki dan menjatuhkan. Dengan mengatakan, maka berkasih sayanglah pada orang-orang yang diuji karena musibah yang menimpa mereka, dan pujilah Allah atas anugerah sehat yang diberikannya. Sayyidina Isa alaihissalam ingin membangun pergaulan hidup selaras. Baginya, keberuntungan bukan alat untuk menghina dan merendahkan orang lain, dan kemalangan bukan keadaan yang perlu disesali berlebihan.